Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen mata kuliah teori dan aplikasi prosa diksi. Perkenalkan, nama saya Maida. Saya mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Prodi Bahasa Indonesia semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis novel saya yang berjudul Pengikat Surga karya Hisani. Novel ini dengan adegan kejar-kejaran dua sahabat perempuan Bukit Safa. Dua kata yang sudah memperlihatkan pada pembaca betapa istimewanya cerita akan dituturkan pengarang. Novel ini dari awal sudah mengikat pembaca bahwa novel ini dijaga stamina-nya oleh pengarang. Oleh sebab itu pun harus menjaga stamina-nya untuk bisa menikmati novel ini hingga tetes terakhir. Sebuah novel sejarah rentan menebarkan virus bosan dan mengantuk pada pembaca. Sebuah sudut pandang yang sifatnya menyuarakan semua hal tentang tokoh utama, bahkan sampai hal-hal yang tersembunyi di hati sang tokoh. Pengarang sangat berani mengupas semua hal tentang Asma, bahkan sampai hal-hal kecil yang mungkin selama ini luput dari bahasa para sejarawan. Di samping keunikan dan kelebihan di atas, dengan sudut pandang orang pertama yang memiliki resiko dan kelemahan. Pada sudut adegan peristiwa yang saat ini Asma tidak ada atau tidak melihat, sudah pasti tak bisa diceritakan dengan gaya yang serupa. Kelemahan ini diantisipasi dengan cantik oleh pengarang. Pengarang menggunakan teknik Asma bertuturan berdasarkan cerita tokoh lainnya kepadanya. Ini bukan pekerjaan gampang. Pengarang harus dijelit cerita tokoh mana yang dapat faktanya, benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut dan berkesempatan menceritakan kembali sehingga bercerita dengan tokoh utama. Misalnya kejadian di Gua Thur. Saat itu hanya ada Rasul dan Abu Bakar. Bagaimana tersebut tiba menjalin curhat Asma. Aku ingin bagaimana ayah menceritakan pada kami tentang yang terjadi sewaktu hijrah bersama Rasul. Aku berjalan, kadang di depan, kadang belakang. Aku takut sesuatu menyerangkap Rasul. Lalu kami mencapai Gua Hira, halaman 363 sampai 364. Baik, di sini dari novel Pengikat Surga ini ada sinopsisnya. Sinopsis novel Pengikat Surga karya Hisani. Ini pengikat surga berkisah dengan latar awal dakwah Rasulullah, tapi tokoh utamanya adalah Asma bin Abu Bakar. Pembaca mungkin sudah tahu bahwa hafal pengalaman kisah ke Nabi Muhammad SAW, akan tetapi jika diceritakan dari sisi Asma, bagaimana jadinya? Asma adalah gadis yang periang dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sejak kecil, dia bersahabat dengan Ruqayyah bin Rasulullah. Dua karakter inilah yang membuatnya menerima tugas pentingnya dari sang ayah terkait dakwah Rasulullah pada masa dakwah secara diam-diam.
Tidak hanya pada masa itu, setelah pun ketika dakwah akhirnya akan dilakukan betapa gentingnya situasi Mekah. Ketika dakwah terang-terang mulai dilancarkan dan di kaum muslim terpaksa harus hijrah demi keselamatan mereka. Ketika kaum muslimi hijrah, Asma tidak ikut karena dia memiliki tugas penting untuk ditunaikan di Mekah. Buku ini juga bercerita tentang hubungan Asma dan Subairah sebagai bumbunya, dengan tepat mengedepankan kisah bersejarah Rasulullah dengan para sahabat. Meskipun cerita utamanya adalah Surya Sa'ban Nabi Buaya, tetapi karakter Asma sebagai tokoh utama dibuat kuat hingga memberi cinta rasa yang unik ketika mempelajari syariah dari buku ini. Alur yang runut membantu pembaca agar memahami cerita lebih mudah. Namun mengingatkan ini bukan sirah Nabi Buaya. Cerita ini dibuat detail dan lompatnya waktunya cukup jauh, hingga kadang saya berkomentar, udah sampai sini aja ceritanya, hehehe. Bahasa yang putis dan menyentuh tak jarang saya temui dalam buku ini. Sebuah poin tambahan yang mengangati saya untuk terus membuka lembar demi lembar kisahnya. Penggambaran suasana di setiap peristiwa dikejar dengan cukup detail. Ini yang tidak kita jumpai dalam buku syariah, sehingga pembaca bisa merasakan seolah melihat langsung kejadian demi kejadian. Begitu pula dengan percakapan antara tokohnya. Membaca buku ini membuat saya takjub sekaligus iri pada penguasa materi penulis. Entah berapa banyak literatur yang sudah terdokumentasi ingatan beliau. Yang agak ganjil bagi saya adalah penggunaan putra-putri sebagai pengganti, karena terbiasa ketika membaca literatur Islam yang jamak digunakan adalah bin dan bin atau binti. Kisah harus membaca dengan sudut analisis namanya. Engkau pasti sedang Rugaya bahwa nama Tuhan kita diajarkan pertama kali adalah Allah Ar-Rahman yang penuh kasih sayang. Jika harus membaca dengan mengajar kasih sayang bagi semesta alam, kaum dilihat betapa indahnya kata-kata suci ini, betapa indahnya kata-kata Tuhan yang menciptakan kita melalui orang pertama yaitu Asma bin Abu Bakar. Diceritakan pula mengenai strategi Rasulullah dalam berdakwah di awal masa dakwah terang-terangan. Salah satunya dengan menginvestasikan pesona musim haji, membawa lebih banyak orang menuju cahaya Islam, pengikat surga. Sendiri berasal dari kisah Asma yang merelakan kain sabuk penyangkutnya yang saat itu
sedang hamil, untuk digunakan sebagai pengikat makanan yang akan dikirim kepada ayahnya dan Rasulullah di Gua Sur. Kisah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin juga mewarnai buku ini, begitu pula dengan kisah kecemburuan Aisyah dan atas istrinya Rasulullah. Buku setebal 395 halaman ini memang kayak pembaca bisa menikmati syariah nabawiyah dan asbabun nuzul dari ayat-ayat Allah dengan kelebihan santai, tidak seperti membaca buku syariah yang berkali lipat lebih tebal, sehingga kebosanan dalam mempelajari sejarah Nabi Muhammad dapat dihindari. Meskipun cerita utamanya adalah Sa'idah Nabiwah, tetapi karakter Asma sebagai tokoh utama dibuat kuat hingga bisa memberi cinta rasa yang unik ketika mempelajari Sa'idah di buku ini. Di sini juga dari novel Pengikat Surga ini, karya Insani Pen ini, ada juga hasil dan pembahasannya. Pengikat Surga lahir saat kisah atau menyikat dan menyapamu, untaian kisah agung sang manusia pilihan, penerimaan wahyu terakhir Muhammad SAW semestinya telah menikmati hatinya. Kisah ini tentang dimulai tugas berat manusia sesudahnya untuk percaya pada kisah yang tidak dialami, pada peristiwa yang tidak dilihat, pada misi utama menebar keyakinan atas satu Tuhan sang pencipta semesta. Menuliskan sejarah tauhid adalah tugas besar. Untuk itu lingkaran motivasi harus tersusun yang segera menjadi serial tekad dan kekuatan menuju puncak kontribusi menebarkan kasih sayang Allah semesta. Sesungguhnya kamu akan saksi pengikat surga adalah lingkaran motivasi pertama yang kau cari, seperti yang aku dan lain rasakan. Pertama, pola yang dialogis. Yang aku maksud dalam konteks ini bukan saja dialog tokoh yang dikisahkan dalam setiap alur mencerita yang dipanjang, tapi juga bahasa ditontonkan walaupun sempat terlintas jangan-jangan dialog novel ini tidak objektif. Kedua, kejelasan tokoh. Inilah salah satu keunikan novel ini dengan yang lainnya. Tokohnya juga bukan tokoh adalah tokoh yang layak diteladani liku dan perilaku hidup dan kehidupannya. Ketiga, kayak perspektif. Seakan novel ini akan kutipan sirah nabawiyah tentang Abu Bakar, Asma, dan hubungan dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun di sini penulisnya mampu membahasa ulangkan, walaupun mungkin saja hadir makna baru atau bahkan jauh dari apa yang dimaksud oleh pelaku utama terjadi buku ini. Keempat, diksi yang cukup membumi. Kelima, pesan cerita yang karya hikmah. Yang jelas dari novel ini aku dan siapapun yang membaca yang memperoleh banyak hikmah. Ada
ada heroisme, perjuangan, pengorbanan, kesungguhan, canda, tawa, kompetisi, dialog, cemburu, dan seterusnya. Kesimpulan dari novel Pengikat Surga kayak Hinsani Benso ini, Pengikat Surga inilah novel yang menggambarkan kisah awal perjuangan Rasulullah bersama para sahabat generasi awal dengan tokoh utama Asma bin Abu Bakar. Membacanya saya merasa berada di tengah-tengah masa itu, di masa-masa awal yang membutuhkan mental baja dari keteguhan hati, masa-masa awal yang menentangkan keimanan. Ini memang hanyalah sebuah novel dengan bumbu ini, tapi saya melihat ke hati sang penulis dapat menampilkan ceritanya sehingga tidak menyimpang dari garis-garis cerita utama. Tentu saja ini karena menceritakan kisah manusia bisa, namun sebuah narasi suci perjuangan manusia pilihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.